Bagaimana rasanya jika seorang pengangguran malah digaji oleh negara? Tentu hal ini sangat mengasyikkan, tidak bekerja, tapi duit mengalir. Setelah kita riset ternyata beberapa negara ini mampu mewujudkan impian kaum pengangguran. Tentunya ada alasan tersendiri bagi negara yang menerapkan hal tersebut dengan didukung kebijakan yang matang dari segi pemerintahan serta didukung oleh kemampuan ekonomi yang stabil. Nah, negara apa saja sih? Segera kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah Finlandia. Finlandia memang dikenal sebagai salah satu negara yang paling makmur di Eropa. Para pelajar di negara ini pun dikenal cerdas meski selama bersekolah tidak pernah diberikan PR atau bahkan ujian nasional oleh pihak pemerintah. Walau terkenal sebagai negara yang sejahtera, namun di Finlandia juga masih terdapat para pengangguran. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas pengangguran di negara ini adalah dengan memberi mereka gaji tiap bulannya. Rencana ini sendiri telah dicanangkan sejak tahun 2017 yang lalu. Para pengangguran di Finlandia akan mendapatkan gaji dari pemerintah sebesar $587 atau sekitar 8,8 juta rupiah tiap bulannya. Para pengangguran di sana akan mendapatkan gaji sebesar itu tanpa syarat dan ketentuan. Dan jika misalnya si penganggur mendapat pekerjaan, maka yang bersangkutan masih tetap mendapatkan uang gaji tersebut. Dengan sistem seperti itu, para pengangguran diharapkan dapat mencari tambahan uang dengan cara bekerja freelance tanpa takut dengan upah yang kecil. Jadi, semakin giat bekerja, semakin banyak pula penghasilan yang didapatkan. Negara selanjutnya yang menggaji para pengangguran adalah Swedia. Di negara ini, nggak cuma pengangguran saja yang diberi gaji sama pemerintah, melainkan juga seluruh warga negaranya. Tak tanggung-tanggung, pemerintah Swedia berani menggelontorkan dana sebesar 33 juta rupiah per bulan untuk masing-masing warga negara yang sudah dewasa. Bahkan anak-anak pun mendapatkan tunjangan dari pemerintah, yakni sebesar 1,7 juta per bulannya. Tunjangan anak-anak diberikan hingga sang anak berusia 16 tahun. Setelah lewat dari usia tersebut, anak-anak yang melanjutkan sekolah akan mendapat tunjangan dalam bentuk lain, yakni uang bantuan sekolah dengan besaran yang sama. Pemerintah berharap dengan adanya tunjangan tersebut dapat merangsang jumlah kelahiran dan pertambahan penduduk. Bahkan pemerintah Swedia pun banyak memberikan kebijakan yang menguntungkan, seperti fasilitas untuk ibu melahirkan, cuti, dan kesehatan. Yang ketiga adalah negara Malta. Meski merupakan negara yang kecil, Malta sangat perhatian kepada para warga negaranya. Negara Malta sendiri memiliki luas yang lebih kecil dari luas Jakarta. Karena paham bahwa negaranya bukan negara yang kaya, pemerintah pun berusaha menerapkan berbagai kebijakan agar warga negaranya dapat hidup sejahtera. Salah satunya melalui program pemberian tunjangan tanpa syarat kepada penduduknya yang pengangguran. Bahkan, pengangguran di negara ini tidak digaji per bulan, melainkan per hari. Semua pengangguran akan diberi uang sebesar Rp300.000 per harinya, sehingga kalau ditotal, mereka akan mendapatkan tunjangan sebesar 9 juta per bulannya. Tidak cuma orang dewasa yang mendapatkan tunjangan tersebut, tetapi anak-anak di sana mendapatkan tunjangan dari pemerintah sebesar 1,5 juta rupiah per bulannya. Yang keempat adalah Arab Saudi. Negara yang dikenal sebagai negara yang kaya akan minyaknya, Arab Saudi ternyata masih memiliki masalah tentang tingkat pengangguran. Pasalnya sekitar 90% lapangan kerja di sektor swasta diisi oleh para pekerja asing yang jumlahnya mencapai 8 juta orang. Untuk mengatasi hal ini, maka pemerintah Arab Saudi membuat sebuah program yang diberi nama Hafiz. Dalam program ini, para pengangguran akan diberi tunjangan sebesar Rp2.000 atau 4,8 juta per bulannya selama lebih dari 1 tahun. Hal itu diharapkan agar mereka dapat membuat lapangan pekerjaan sendiri dengan tunjangan tersebut.
Selain memberikan tunjangan melalui program Hafiz, Kerajaan Arab Saudi juga menerapkan sistem kuota pegawai untuk perusahaan swasta. Dengan adanya sistem ini diharapkan mampu mengurangi warga Arab Saudi yang menganggur. Itu dia beberapa negara yang menerapkan kebijakan dengan menggaji para pengangguran.